Pada suatu pagi di saat matahari menyinari lembah Yordan, Yohanes Pembaptis berlutut dan berdoa untuk orang-orang yang sudah ia baptis, dan juga untuk mereka yang akan datang padanya hari itu. Mereka datang untuk mendengar tentang Yesus yang akan datang, karena mereka merindukan kerajaan Allah. Tiap-tiap hari jumlah orang semakin banyak, dan semakin banyak. Kemudian ia berdiri dan bersiap untuk berkhotbah dan membaptis. Mungkinkah Mesias akan datang hari ini? Pikir Yohanes saat ia berjalan ke tepi sungai Yordan. Sesampainya di sana, ketika Yohanes memandang ke arah orang banyak datang berbondong-bondong padanya, hatinya berdebar-debar. Ia melihat seorang laki-laki yang tampak berbeda. Laki-laki itu berpakaian sama dengan yang lain, tetapi ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Wajahnya cerah, matanya bersinar, dan penuh kasih, seolah-olah belum pernah memikirkan atau melakukan hal jahat. Apakah ia yang kita nantikan? Yohanes bergumam dalam hati. Dan saat itu, seolah-olah ada suara berbisik kepadanya. Ya, benar. Inilah dia, Yesus, Anak Allah. Kamu tunggu-tunggu. Itu adalah suara Roh Kudus yang meyakinkan Yohanes. Wah, Yohanes sangat senang. Yohanes melihat dia datang semakin dekat. Akhirnya, dia berdiri di antara orang banyak dan menunggu untuk dibaptis. Yohanes sangat kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membaptis Yesus. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yohanes pun berkata kepada Yesus, "Akulah yang seharusnya dibaptis oleh Engkau. Mungkin mengapa Engkau yang datang kepadaku?" Tapi Yesus menjawab, "Yohanes, baptislah aku, karena ini adalah kehendak Allah." Akhirnya, Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Setelah Yesus dibaptis, dia keluar dari sungai dan berdoa. Tiba-tiba langit terbuka, Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati yang dapat dilihat oleh semua orang yang berdiri di sana. Pada saat yang sama, orang-orang juga mendengar suara dari surga yang berseru dengan keras dan jelas, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara siapakah itu? Ya, itu adalah suara Allah. Dia ingin semua orang mengenal siapa Yesus dan mengetahui bahwa apa yang Yesus perbuat itu berkenan di hati Allah. Makanya di surga, Allah senang Yesus taat kepadanya. Semua orang melihat pada Tuhan Yesus. Ada yang menganggukkan kepalanya sebagai tanda percaya pada Yesus adalah Anak Allah. Yohanes Pembaptis juga sangat senang. Sekarang dia tahu dengan pasti bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia sudah melihat Roh Kudus turun ke atas Yesus. Iya, Yesus adalah Mesias yang akan nanti-nantikan. Orang-orang yang ada di sana ketika membaptiskan Yesus pulang dengan sukacita. Mereka mulai menceritakan peristiwa itu pada orang-orang lain yang ada di sana. Bagaimana dengan Yesus? Kemana dia pergi? Yesus tidak pulang ke rumah. Roh Kudus yang turun ke atasnya dan tinggal dalam hatinya mengatakan kepadanya untuk pergi ke padang gurun, di mana Yohanes tinggal dahulu. Yesus ingin mempersiapkan diri untuk pelayanannya. Selama 40 hari, Yesus sendirian di padang gurun. Dia tidak makan apapun. Dia berpuasa dan berdoa.
Tidak ada seorang pun di sana bersama Yesus. Dia hanya melihat binatang buas yang hidup di gua-gua pegunungan dan bebatuan. Tetapi di sana ada iblis. Selama 40 hari, iblis berusaha membuat Yesus melakukan kehendaknya. Dia bahkan menuduh Yesus untuk menyembahnya. Tetapi Yesus tetap menolak untuk melakukan keinginan iblis. Yesus sudah datang untuk melakukan kehendak Allah Bapa, bukan kehendak iblis. Ketika selesai 40 hari, para malaikat datang kepada Yesus dan Yesus. Mereka membawakan Yesus makanan dan minuman. Kemudian Yesus dapat beristirahat sebelum dia kembali kepada orang